PTK Universitas Negeri Makassar. Bidang studi bimbingan konseling. Nomor peserta PPG 2015026738883. NIM PPG 23902049104. Selamat menyaksikan. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang manajemen waktu, ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Agus, Ahmad Zaki, Andi Muhammad Sarul, Andi Nora. Oke, ada beberapa yang tidak hadir ya. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia semua. Bahagia ya. Sebelum mulai, Ibu explain dulu ya. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Nanti kalian akan menjawabnya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ada berapa wajah di dalam gambar tersebut? Coba. Ada yang bisa jawab? Berapa? 11. Mana gambarnya? Keseluruhan? Satu. Ini mata. 2. 3. Kanan kiri. Mana? Tunjuk. Satu orang. Coba lihat, kita lihat pengamatan. Dan di sini Ibu juga lihat kesiapan kalian dalam belajar ya. Coba lihat siapa yang paling teliti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa? 13. Kita lihat jawabannya. Mau tahu jawabannya? Mau. Tapi tunggu nanti setelah materinya selesai. Ya. Ini Ibu akan membawakan materi manajemen waktu. Nah, tujuannya adalah supaya kalian mampu memanage waktu dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu memanage waktu? Mengatur, ya. Lalu kalian bisa menganalisis konsep manajemen waktu dan mampu menguraikan waktu memakai jurnal kegiatan serta mendesain pohon waktu secara tepat. Nanti kita buat pohon waktu, ya. Langkahnya, yang pertama Ibu akan menjelaskan, lalu menayangkan video, terus menjelaskan melalui PowerPoint. Namun
sebelumnya Ibu akan adakan permainan dulu, ya. Ada satu permainan. Oke, kita mulai permainannya ya. Permainan ini judulnya Bos berkata. Ayo berdiri dulu. Saya mau lihat kesiapannya kalian. Nah, misalnya seperti ini. Atau bukan bos berkata, nanti kalimatnya yang guru berkata, ya. Kalau guru berkata angkat tangan, angkat tangan. Kalau misalnya guru berkata duduk, duduk, ya. Kalau misalnya guru tidak berkata, misalnya langsung bilang jalan satu langkah atau tepuk tangan saja, tetap ada kata guru berkata, berarti tidak dilakukan. Nah, di sini saya mau lihat siapa yang mengamati, siapa yang berkonsentrasi, siapa yang betul-betul sudah siap dalam pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Guru berkata duduk. Guru berkata berdiri. Tepuk tangan. Berapa orang? Berapa orang? Tiga yang tidak konsentrasi. Guru berkata hormat. Ada dua lagi yang tidak konsen. Guru berkata turunkan tangan. Guru berkata senyum. Duduk. Berarti orang yang sama dua kali berarti tidak konsen itu. Guru berkata duduk. Oke, sampai di sini. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Tidak konsen siap? Siap? Siap. Sekarang Ibu akan silakan dia mengatur waktu senggang. Nah, kira-kira sepulang sekolah kalian lakukan apa? Tidur. Apa lagi? Sholat. Ada tidak hal yang bermanfaat yang kalian lakukan? Sholat. Iya. Nah, assalamualaikum. Pengertian manajemen waktu. Coba satu orang baca Ibu supaya kalian orang ini. Coba angkat tangan satu orang. Siapa yang bisa jelaskan pengertian manajemen waktu? Atau baca ya? Coba manajemen waktu adalah Manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Oke, manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Mengerti tidak? Atau harus dijelaskan lagi dengan cara seperti itu? Mengerti tak? Oke, berarti tidak usah dijelaskan dengan kata yang lain lagi. Yaitu merencanakan, lalu mengontrol. Sesudah direncanakan, dilaksanakan, tapi jangan kayak misalnya sudah direncanakan nanti tidak dilaksanakan, itu dilaksanakan. Terus menggunakan waktu semaksimal mungkin. Apa yang kalian rencanakan itu yang kalian lakukan. Misalnya jam segini saya harus melakukan ini. Lakukan yang benar jam segitu. Terus yang kedua, manajemen waktu dapat diartikan sebagai cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas. Ketika kalian menggunakan waktu sebaik mungkin, maka kalian bisa menciptakan apa? Efektivitas. Apa itu efektivitas? Kegiatan atau hal-hal yang efektif yang lebih bermanfaat dan produktivitas. Manajemen waktu dapat dikatakan sebagai teknik mengatur dan meningkatkan efektivitas waktu. Sama ya. Kita next lagi. Oke, manfaat manajemen waktu. Siapa lagi? Coba. Manfaat manajemen waktu meningkatkan produktivitas, efisiensi
efisiensi dalam pekerjaan, meningkatkan kekuatan pekerjaan, dan peningkatan volume pekerjaan yang selesai tepat waktu, mengurangi kadar stres dan tekanan dengan tercapainya target, mencapai target dan tujuan target yang diinginkan. Oke. Nah, jadi ketika ditanya apa sih gunanya manajemen waktu, apa sih manfaatnya? Nah, itu dia. Selain meningkatkan produktivitas efisien dalam pekerjaan atau misalnya dalam kehidupannya kalian, kalau kalian kan misalnya dalam pembelajaran ya. Terus meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang pekerjaan yang selesai tepat waktu. Coba kalau kita ganti meningkatkan kepuasan pembelajaran. Ketika misalnya kalian manajemen waktu dengan baik, misalnya mengisi waktu senggang dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan pengetahuan kalian, maka pasti pengetahuan kalian bisa bertambah. Nah, misalnya ketika saya pulang sekolah tidak tidur dulu sudah sholat langsung kerjakan tugas. Nah, temanku yang tidak kerjakan tugas, misalnya besoknya yang kerjakan tugas yang asal-asalan, pasti tugasmu lebih baik karena kan waktu yang kalian kerjakan itu kan lebih banyak, daripada diisi misalnya dengan tidur saja, atau main game atau main HP, ya. Terus mengurangi kadar stres dan tekanan dengan tercapainya target. Nah, misalnya tugas hari ini, misalnya ibu tadi kasih tugas, nanti dipukul ya minggu depan atau misalnya besok atau lusa. Nah, kalau kalian tidak mengatur waktu dengan baik, misalnya tidak mengerjakan tugasnya itu, terus besoknya sudah harus dikumpul, tergesa-gesa kerja waktu, kan bisa stres Itu kalau dalam kehidupan pembelajaran. Nah, coba pikirkan misalnya kalau kalian bekerja, kalau dalam pekerjaan itu kan nanti, ini kan kelas 12, kan nanti ada target pekerjaan, ada juga target misalnya di materi itu ada target yang harus kalian capai berapa, ya kan? Nah, kalau kalian tidak mulai dari sekarang mengatur waktu, maka akan berlanjut seterusnya, itu pasti. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita belajar ya, menyusun waktu ya. Terus yang terakhir apa tadi? Mencapai target dan tujuan target yang diinginkan. Nah, kalau digunakan waktu sebaik-baiknya, pasti target yang diinginkan akan tercapai. Misalnya ya, kita ambil jangka pendek saja dulu, satu minggu atau 1 bulan, misalnya 1 minggu. 1 minggu ini saya mau, misalnya mata pelajaran apa yang kurang dari mata pelajaran, saya mau mendapatkan nilai di mata pelajaran ini dengan baik. Nah, kalian manajemen waktu, misalnya kurang dari mata pelajaran apa? Misalnya nilai kurang dari mata pelajaran matematika. Nah, yang lain misalnya anggaplah yang lain baik-baik saja ya, cuma matematika yang bermasalah. Nah, saya akan mengatur waktu saya minggu depan, saya harus bisa untuk mengerjakan soal matematika di materi ini. Nah maka dia mengatur waktunya, dia merencanakan waktu. Misalnya minggu ini saya mau belajar matematika materi ini dengan teman yang ini, misalnya yang bisa, atau saya akan belajar bertanya dengan guru untuk materi ini. Nah, ketika pulang sekolah, setelah dapat pembelajaran tersebut diulangi lagi. Tapi kan kamu sudah mengatur waktu kan, misalnya jam segini saya mengisi dengan ini, jam ini. Ya, adik siap? Mengerti semua? Pentingnya keterampilan manajemen waktu. Satu orang lagi. Baca. Siapa? Yang tidak konsen. Coba. Pentingnya keterampilan manajemen waktu apa? Pentingnya keterampilan manajemen waktu apa? Organisasian, 2. Prioritas, 3. Menentukan tujuan, 4. Komunikasi, 5. Edukasi dan pembagian tugas, dan terakhir mengendalikan stres. 1. Pengorganisasian. Terus prioritas, yang mana yang lebih diutamakan, itu yang dilakukan.
misalnya dari hal yang kalian rencanakan itu apa tujuannya dulu, terus komunikasi, delegasi atau pembagian tugas. Nah, dari rencana itu membantu tugasnya. Dan yang terakhir sama mengendalikan stres agar tercapai semua tujuanmu. Prinsip manajemen waktu. Kemudian prinsip manajemen waktu, Andiansa, baca dulu. 1. Tujuan adalah kunci utama, gambarkan hasil akhir dengan jelas. Oke, ini biasa satu-satu ya. Prinsip manajemen waktu. Tujuan adalah kunci utama. Nah, ketika kalian merencanakan sesuatu, ingat tujuannya itu adalah kunci utama ya. Jangan merencanakan tanpa tujuan. Terus reflexible, please believe me, jadi fleksibel. Jadi maksudnya itu waktunya itu bisa diatur. Maksudnya dia tidak harus paten begitu, ya. Terus selamatkan waktu dengan prioritas. Nah, prioritaskan mana yang paling utama itu yang dilakukan. Terus fokus dalam satu waktu, fokus. Refleksi sekali-sekali, refleksi. Itu adalah menunda waktu. Berarti jangan menunda waktu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mulai untuk manajemen waktu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, atur jadwal kegiatan sehari-hari dengan menggunakan pensil. Kenapa menggunakan pensil? Karena pensil bisa dihapus. Itu tadi namanya fleksibel. Nah, ketika misalnya menurut kalian itu sudah tidak berarti bisa diganti rencananya. Terus atur jangka waktu kegiatan dengan menggunakan kalender. Misalnya tanggal ini saya mau capai tujuanku ini. Nah, sebelum dari tanggal itu rencanakan memang. Terus rencanakan aktivitas mingguan Anda per minggu ya supaya bisa jelas tujuanmu. Apa yang tidak efektif? Buat daftar kerja harian. Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga ngobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita kan yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam
kita membaca 2 sampai 3 jam. Lalu, berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera. Gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mari ajar ke orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Tapi sebagian besar kalian seperti ini. Bukan waktu alarm, tapi kalau berbunyi, langsung bangun. Ya ampun, udah jam segini. Kamu saya hukum untuk hormat pada bendera yang keempat. Ya ampun, apa itu malam tadi kayak gini? Siapa yang contohnya seperti ini? Hidupnya. Menyala alarm. Pas bunyi alarmnya tidak bangun. Baca baik-baik, simak baik-baik. Masuk ke dalam. Oke. Nah, sekarang ibu kasih tahu ya. Ada waktu, ada yang dia membahas waktu belajar, waktu produktif dan nah, sini waktu belajar. Yang itu waktu belajar. Ini waktu senggang. Kita buat pokat ya, waktu. Waktu produktif. Tes. Waktu belajar. Waktu senggang. Ini kertas origami ini kalian tulis 1 orang 1 ya. Di sini tadi apa? Belajar. Di sini mengisi waktu senggang. Nah, kalian tulis di sini kira-kira prioritas utama kalian, misalnya waktu senggang diisi dengan waktu senggang apa? Ya, 1 orang 1. Ya. Misalnya di situ tadi apa? Belajar. Nah, rencanakan waktu belajarmu yang prioritasnya. Kira-kira apa? Apa yang kamu rencanakan di sini? Nah, 1 saja. 1 orang 1 saja rencananya. 1 orang 1. Apa tadi di sini? Produktivitas. Satu saja.
Sudah Bu. Pulang sekolah saya akan mengerjakan pekerjaan rumah agar cepat terkumpul. 4. Naura, di malam hari saya belajar mengenai pelajaran untuk besok agar dapat memahami materi yang akan diajarkan. Coba, kamu sini. Mengisi waktu senggang. Belajar. Konsisten ya. Kalau bilang belajar harus belajar betulan. Jadi. Coba sini. Membuat IoT Internet of Things menggunakan Arduino. Membuat steroid dolls with fingerprint. Yang produktivitas ini bagus-bagus ini anunya rencananya. Membuat robot. Bisa dikatakan produktivitas project UKK. Apa nih? PCB, USB. Nanti kita lanjut ya. 1 minggu atau 1 bulan ini? Ini 1 minggu. Kembali masalah selanjutnya. Sini apa? Belajar. Belajar mengerjakan pekerjaan rumah agar tidak ketinggalan. Yang tulis begini nanti saya tanya guru mapelnya masing-masing. Yang tulis nama dulu. Hah? Iya kan? Berarti kalau misalnya masih ketinggalan pelajaran, berarti tidak dilaksanakan di manajemen waktu dengan baik. Berarti tidak berhasil konseli ini. Bu Firman, hari ini saya akan belajar materi yang sudah diajarkan kembali untuk menjawab tugas yang diberikan. Apa materi yang mau diulangi? Tulis mata pelajarannya. Belajar mengerjakan pelajaran bahasa Inggris. Harus ada tablet, nah? Tablet coba. Ini apa? Fatur Rahman. Saya presiden sekarang. Kumpul. Kumpul, nanti kita tempelkan di sini ya. Supaya kalian bisa lihat ini rencana kalian. Kumpul dulu semua, kumpul. Jadikan satu. Sini. Nah, untuk selanjutnya dengan untuk selanjutnya Ibu minta refleksi kalian dari hasil kegiatan hari ini. Coba isi LKPD ini dapat siswanya ya. Ibu mau lihat jawaban yang kalian menangkap materi ini. Oke. Ini ada evaluasi proses, ada LKPD, dan evaluasi hasil. Baca keterangannya di situ.
kalian membahas, setelah kita membahas materi layanan, apa yang Anda ketahui tentang manajemen waktu? Terus ini yang kedua, silakan tulis sesuai dengan kegiatan masing-masing siswa. Isi dengan detail kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang bersifat senggang, terus bisa diisi dengan pensil, rencana kegiatanmu di sini ya, tapi kasih detail. Ya paling sedikit 5 lah, 5 kegiatan, ya. Ini kan rencana kedepannya kalian. Yang kelompok biru dari mana sini? Kelompok biru. Ayo di sini. Tempel ini tadi hasil kerjanya. Kelompok biru semua dari mana? Sini. Kelompok pola waktumu ini yang kamu jalankan nanti. Mana? Kelompok merah. Mana kelompok merah? Maju sini. Pink, mana pink? Pink. Adalah hasil dari pohon waktu kalian ya. Jadi konsisten dengan rencana-rencana kalian nanti minggu depan. Oke, laksanakan ya. Nanti cek misalnya yang di bagian pelajar nanti ibu mata pelajarannya kira-kira ada peningkatan atau tidak. Yang produktivitas ibu tadi rencananya yang mau buat apa ini tadi ya. Yang waktu senggang juga. Saya mau lihat sampai di mana buku yang dibaca untuk mengisi waktu senggangnya. Nah, sebelum ditutup kita escripting ya. Escripting. Jawaban yang tadi apa? Nah, apa tadi jawabannya yang ini? 13 atau 22? 13. 13. Hah? Ini saja kan yang ada jawabannya.
Nah, coba, bisakah Anda menemukan gambar wajah orang? Satu orang belum maju gitu. Coba perhatikan. Satu orang maju, gitu. Ada apa? Satu. Dua. Tiga di atas, sebelah samping itu coklat. Tiga ini empat coklat. Bisa lupa masih ada. Bila menemukan 13 wajah luar biasa ketajaman matamu. Hah, 13 katanya. Luar biasa ketajaman mata Anda. Satu. Kenapa 11? Saya berapa 13? Hah? Oke? Nah. Halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian bilang hai, bilang halo. Hai. Cukup sekian sampai di sini pertemuan Ibu. Ibu harapkan apa yang kalian rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik. Dan ini bukan cuma sekedar ditulis atau ditempel saja, ya, lakukan. Oke? Lakukan. Nah, terima kasih. Ya, sebelum kita tutup, coba doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kalau Ibu punya jadwal masuk ke sini lagi, Ibu lagi ini ya. Oke. Ibu tutup. Alhamdulillah, ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.